salam sejahtera bagi kita semua. Kembali kita ada dalam program Tabura Injil Klasis Yapen Selatan, untuk kita senantiasa dibaharui dengan firman kebenaran. Oleh karena itu, sebelum kita membaca bagian firman Tuhan bagi kita di saat ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, Bapa yang kami sembah, kami muliakan, kami agungkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk kasih karunia anugerah, keselamatan yang Tuhan boleh karuniakan, limpahkan, curahkan atas kehidupan kami selaku umat-Mu. Ketika kami percaya, ketika kami beriman kepada Engkau, maka kami memperoleh keselamatan itu. Dan saat ini Tuhan, ketika kami akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan akan sabda firman kebenaran-Mu Tuhan, yang akan menuntun kami, memberikan pemahaman bagi kami di hari ini. Ketika kami ada dalam program Tabura Injil Klasis Yapen Selatan. Bapa ya Tuhan kami, kiranya Roh Kudus-Mu menaungi kehidupan kami. Roh Kudus-Mu memberikan kami hikmat pengertian, sehingga ketika kami membaca, mendengarkan firman kebenaran dan merenungkan dalam kehidupan kami, kami benar-benar hidup kami dibaharui, iman kami dikuatkan, dan senantiasa kami hidup dalam kebenaran. Di dalam Engkau, ya Bapa ya Tuhan kami, di dalam Yesus Kristus. Ini kami Tuhan, kami siap untuk membaca, mendengarkan, dan merenungkan sabda firman kebenaran. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Saudara-saudara pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan bagi kita yang mengantarkan kita untuk ada dalam perenungan firman Tuhan dalam kitab Roma pasal 6 ayatnya yang kelima hingga ayatnya yang ke-9. Kitab Roma pasal 6 ayatnya yang kelima hingga ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Dalam perikop pembacaan, mati dan bangkit dengan Kristus. Mati dan bangkit dengan Kristus. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Demikian bagian firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman dalam kehidupan hari lepas hari. Saudara-saudara pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita menyadari dengan sungguh siapa kita di dalam perjalanan kehidupan kita. Kita adalah manusia yang berdosa. Dan oleh karena keberdosaan kita, maka kita tidak akan lepas dari penghukuman Tuhan. Tetapi saudara-saudara yang kekasih, kita bersyukur bahwa walaupun dalam keberdosaan kita, dalam pelanggaran-pelanggaran kita, tetapi kasih Tuhan masih senantiasa ada, masih senantiasa dinyatakan di dalam kehidupan kita. Sebagai umat Tuhan, yaitu kita boleh diselamatkan. Kita boleh ditebus dari segala hukuman dosa kita. Walaupun sekali lagi status kita sebagai manusia kita adalah manusia yang berdosa. Seperti yang disaksikan oleh Rasul Paulus dalam pembacaan kita dalam kitab Roma. Roma 3:23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu berarti saudara-saudara yang kekasih bahwa dikatakan semua orang telah berbuat dosa, berarti kita semua tidak terkecuali
Kita telah berbuat dosa dan kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, sekali lagi walaupun kita telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan akibat dosa kita manusia berada di bawah penghukuman Allah. Seperti dalam Roma pasal 6 ayat 23. Akan tetapi Allah sungguh mengasihi manusia. Dia bersedia berdamai dengan manusia di dalam pengampunannya yang dikerjakan, yang dilakukan, yang dinyatakan lewat kehadiran Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini. Ia rela menyerahkan nyawanya untuk mati di kayu salib demi menebus dosa manusia. Dan oleh karena kematian dan kebangkitannya, berarti kita juga mengalami pengalaman yang serupa, mati dan bangkit bersama Kristus sebagai sarana untuk mempersatukan kita dengan Kristus, seperti yang disaksikan dalam ayat yang kelima pembacaan kita di saat ini. Oleh karena itu saudara-saudara pemirsa tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kematian dan kebangkitan Kristus memberi kita konsekuensi untuk mati terhadap dosa dan hidup bagi Allah. Artinya bagaimana kita meninggalkan kehidupan yang lama, yaitu kehidupan di dalam dosa, dan jangan lagi membiarkan hidup kita dikuasai oleh dosa atau diperbudak oleh dosa. Dan kita harus ada pembaharuan untuk kita ada hidup dalam kebenaran, hidup di dalam Kristus, hidup dalam kehendak Kristus, supaya kehidupan yang kita jalani, kita boleh diberkati, kita boleh diselamatkan, kita boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara pemirsa tabura Injil yang diberkati, oleh karena itu firman kebenaran mau mengajak kita sebagai umat Tuhan, seperti tema dalam perenungan kita di hari ini, hidup karena salib Kristus. Bagaimana kita hidup karena salib Kristus? Kita harus menyadari dengan sungguh bagaimana kita manusia yang karena keberdosaan kita mati. Seperti kata Rasul Paulus, upah dosa adalah mati. Tetapi karena Kristus kita hidup. Karena Kristus yang bangkit mengalahkan kuasa kematian, kuasa maut, sehingga kita memperoleh kehidupan. Dan karena itu ketika kita sudah ada dalam karya penebusan Tuhan lewat kematian dan kebangkitan, maka sekali lagi itu berarti kita harus punya komitmen hidup untuk ada pembaharuan, ada perubahan, ada pertobatan, meninggalkan segala kehidupan yang lama, kehidupan yang penuh dosa kepada kehidupan yang baru di dalam Kristus, hidup dalam kebenaran, hidup dalam tuntunan kuasa Tuhan sendiri. Sehingga kalau kita sudah hidup dalam kuasa tuntunan Tuhan, maka ketika kita berhadapan dengan tantangan, pergumulan, persoalan di dalam kehidupan kita, yang tentunya kita akan temui, kita hadapi dalam setiap perjalanan kehidupan kita, maka kita punya kekuatan iman, kita punya keyakinan iman, punya pengharapan yang sungguh bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahwa Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kita, bahwa Tuhan mampu untuk mengatasi segala persoalan tantangan dalam kehidupan kita. Asalkan kita percaya, asalkan kita benar-benar mau hidup di dalam Tuhan, hidup dalam kebenaran. Karena kita juga sudah hidup oleh karena kasih Kristus, oleh karena salib Kristus, oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Dan karena itu sekali lagi, saudara-saudara pemirsa tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, lewat kebenaran firman Tuhan bagi kita di saat ini, kita diingatkan. Dalam ayat yang ke-8 dikatakan, jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia.
Inilah yang menjadi kekuatan iman bagi kita. Inilah yang menjadi pembaruan hidup bagi kita. Supaya kita sekali lagi ada pembaruan hidup. Ada pertobatan. Ada tindakan yang nyata. Yang kita nyatakan di dalam kehidupan kita ketika kita mengaku percaya, ketika kita mengaku beriman kepada Tuhan. Kita punya tanggung jawab untuk bagaimana menyaksikan akan kasih Kristus itu di dalam kehidupan kita. Lewat sikap, tindakan, perbuatan kehidupan kita. Bukan hanya sekedar mengatakan percaya, bukan hanya sekedar menyatakan beriman kepada Tuhan. Tetapi hidup kita mati karena keberdosaan kita. Tetapi benar-benar bahwa kita hidup karena Kristus yang sudah bangkit, mengalahkan kuasa kegelapan, kuasa maut. Dia tidak mati lagi, tetapi dia hidup untuk kita manusia yang berdosa. Karena firman Tuhan ini menjadi kekuatan iman bagi kita, memberikan kita senantiasa sukacita, damai sejahtera. Kasih Kristus senantiasa menolong kita lewat firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, ya Tuhan kami. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Ketika kami di hari ini, kami boleh kembali disegarkan oleh firman kebenaran-Mu. Dari kitab Roma pasal 6 ayat 5 hingga ayat yang ke-9 Tuhan. Tuhan Allah Bapa di surga, kami menyadari dengan sungguh siapakah kami di hadapan Engkau. Kami adalah manusia yang berdosa. Dan oleh karena keberdosaan kami kehilangan kemuliaan. Kami layak mendapatkan penghukuman-Mu. Tetapi syukur kepada Allah, kepada Engkau ya Bapa ya Tuhan kami. Oleh karena kasih karunia yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kami lewat Yesus Kristus, Anak-Mu yang tunggal, yang telah datang ke dalam dunia ini menderita sengsara bahkan sampai mati di kayu salib, tapi bangkit pada hari yang ketiga untuk menyatakan akan kuasa dan keagungan-Mu, bahkan kasih-Mu bagi kami umat yang berdosa. Sehingga kami memperoleh kehidupan, kami memperoleh pembenaran dari segala kehidupan kami yang lama, yang penuh dengan dosa, dengan dalam kehidupan yang baru di dalam Engkau, ya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Karena itu Tuhan, karena firman kebenaran yang boleh kami baca, kami dengarkan di saat ini, yang kami renungkan di saat ini, senantiasa membawa kehidupan kami pada kehidupan yang baru. Ketika kami menjalani hari-hari kehidupan kami, tugas, aktivitas kami, kerja, usaha kami, kiranya kami boleh senantiasa ada dalam tuntunan-Mu Tuhan, dalam kehidupan yang berkenan di hadapan Engkau, dalam ketaatan dan kesetiaan, sehingga kami mampu menjalani hari-hari kehidupan kami dengan penuh berkat, kasih karunia yang hanya berasal daripada Engkau. Terima kasih ya Bapa ya Tuhan kami. Terima kasih ya Yesus Kristus untuk kasih setia dan rahmat yang Engkau anugerahkan bagi kami. Kami hanya bermohon kepada Engkau Tuhan, dalam setiap perjalanan hidup kami seringkali diperhadapkan dengan tantangan, pergumulan, persoalan. Tetapi kami yakin dan percaya di dalam Engkau Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Janji Tuhan bagi kami bahwa Engkau sekali-kali tidak akan meninggalkan kami. Engkau akan menyertai kami sampai kepada akhir zaman. Ini menjadi kekuatan iman bagi kami, menjadi sukacita bagi kami, untuk kami dapat menjalani hari-hari kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa ya Tuhan kami. Jadikanlah kami dengan kuasa-Mu Tuhan, dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk kami hidup dalam kebenaran. Kami menjadi alat-Mu untuk menyatakan kesaksian tentang kebenaran, tentang Injil-Mu, dimanapun kami pergi dan berada, supaya banyak jiwa dimenangkan di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa ya Tuhan kami. Dan dalam kesempatan ini kami berdoa untuk persekutuan kami selaku gereja-Mu,
khususnya kami Gereja Kristen Injili di tanah Papua, dalam rencana pelaksanaan sidang sinode pada bulan Juli yang akan datang di Klasis Waropen Tuhan. Berkati badan pekerjaan sinode, berkati panitia pelaksana yang ada di Waropen, tetapi juga panitia-panitia transit, baik yang ada di Nabire, di Biak maupun yang ada di Yapen ini Tuhan. Dalam mempersiapkan segala sesuatunya Tuhan, demi terlaksananya sidang sinode ini Tuhan. Segala tantangan, hambatan yang mau menghalangi pelaksanaan sidang ini, kami hanya mau serahkan dalam kuasa dan pertolongan Tuhan, dalam kehendak Tuhan. Supaya segala tantangan, pergumulan, hambatan-hambatan bisa dilewati. Dan akhirnya tiba pada pelaksananya bisa terlaksana dengan baik demi hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan sendiri. Terima kasih ya Bapak Tuhan kami. Ini doa kami, syukur kami, permohonan kami. Dan sekali lagi kiranya damai sejahtera sukacita, berkat kasih karunia Allah senantiasa ada di tengah-tengah kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Demikianlah program Tabura Injil Klasis Yapen Selatan di hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.